Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat aplikasi penjualan, pembelian barang yang tentunya tanpa pusing-pusing bikin kode ya. Kita coba tantangannya apakah bisa pembuatan pembelian penjualan tanpa kode. Oke, mari kita coba. Yang pertama, ini saya menggunakan Microsoft Access 365 yang terbaru tentunya ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, di sini caranya new, saya pilih blank database. Nah, simpannya di mana? Nah, ini saya simpannya di desktop. Pembelian dan penjualan. Oke, saya create. Nah, ini satu dulu. Nah, tentunya dalam aplikasi pembelian dan penjualan itu yang pertama-tama kita akan membuat tabel dulu. Create dan tabel desain. Nah, di sini yang pertama saya mau membuat apa yang kita jual? Tentu barang ya. Yang pertama ada kode barang. Ini jadi primary key. Nah, ini full size-nya 50 saja cukup ya. Kode barang, habis itu nama barang. Ini sini bisa buat kategorinya. Nah, selanjutnya ada harga jual, kode number. Sini langsung saja kita ubah deh ya. Formatnya standar, decimal place-nya saya mau 0 aja, jadi desimalnya 0, tidak ada koma. Selanjutnya satuan juga boleh punya, satuan buat dulu saja satuannya, kemudian kita simpan barang kecilnya semuanya, barang sudah. Habis itu selanjutnya sebelum kita jual kita beli dulu untuk menambah stok. Kita buat tabel pembelian. Di sini yang pertama itu ada ID pembelian. Nah, tipe datanya kita mau dia otomatis terisi, kita pakai auto number, dan tentunya ini menjadi primary key, tidak boleh sama, tidak ada, boleh ada data yang sama. Selanjutnya ada tanggal pembelian, tipe datanya date time. Nah, di sini saya buat formatnya general date saja. General date itu bentukannya seperti apa nih, saya lihat di sini. Saya buat di sini karena saya mau dia menyimpan serta jamnya juga. Kemudian di port value-nya saya mau dia otomatis terisi dengan now. Ini tuh akan mengisi tanggal saat ini. Kemudian ada apa lagi ya? Nah, di sini kalau kita berbicara tentang pembelian, tentu kita mau menyimpan data kita beli di mana gitu ya. Nama toko kali. Kemudian keterangan. Udah diisi keterangan kali. Nah, selanjutnya ini nama tokonya satu saja cukup. Nama toko, keterangan, dan metode pembayaran boleh juga deh disimpan di sini ya. Metode pembayarannya apa? Sini kita simpan PL pembelian. Kemudian nah, dalam pembelian ini tentu aja data yang dibeli itu itemnya lebih dari satu, makanya kita akan membuatnya di tabel yang terpisah. Oke, tulisan di sini ID kita buat auto number biar menjadi pembeda saja. Kemudian yang kita beli apa aja,
Nah, kita beli barang ya, kode barang. Nah, nanti kode barang ini harus kita sesuaikan formatnya. Ini short text, font size-nya 50. Sini short text, font size-nya kita buat juga sama 50. Lalu kita akan merelasikan mereka. Barang, habis itu TY, berapa kita belinya, kemudian harga beli, penjelasannya nomor juga. Di sini saya buat formatnya standar, maksimal tulisnya 2. Di sini bisa dilihat tuh ya, kalau yang standar itu seperti ini. Regular standar ada desimal. Kemudian nah, di sini saya buat juga total pembelian di sini saya mau coba sebelum kalkulator. Ini ada kalkulator. Nah, ini nilainya itu kita ambil dari ITY dikalikan dengan harga benar, tapi sebelumnya biar ada otomatisnya ini saya hapus dulu, delete, kemudian saya simpan dulu total pembelian detail, pembelian item. Nah, sini baru kita buat total pembelian calculated. Nah, di sini sudah terlihat nih, TY dikalikan dengan harga beli. Oke. Nah, di sini kalau menurut sobat tulisnya nggak ada kalkulator, berarti nggak usah dibuat ya. Jadi bisa dibuat di query. Disimpan. Selanjutnya kita buat tabel yang sama untuk penjualan. Nah, di sini saya buat tabel baru ID penjualan. Nomor kita jadikan primary key. Kemudian juga ada tanggal di sini. Datanya detail dan formatnya juga general date. Default value-nya sama dengan now. Kemudian kalau kita bicara penjualan, mungkin nama pelanggan kayak pelanggan, pembelinya siapa. Kemudian terangan, metode pembayaran. Sini mungkin kita kasih kasir yang bertugas saat itu. Kita simpan penjualan. Selanjutnya kita buat detailnya, item ID, auto number kita jadikan primary key. Yang dijual itu apa? Tentu saja barang, kita ambil dari kode barang. Pada tanya short text, ingat fill size-nya 50, karena kita juga akan mengambil data dari tanda barang. Kemudian di sini tentu saja ada KTY, number, berapa jumlah yang dijual. Nah, kemudian setelah quantity tentu saja ada harga jual saat ini ya, karena kan harga jualnya itu bisa berubah-ubah, jadi saya buat harga jual juga di sini. Formatnya standar, simetrisnya kosong, jual. Kemudian ada harga pokok juga ya, nanti kita coba buat harga pokoknya otomatis. Standar, simetrisnya kosong. Nah, terus kita simpan dulu. Jualan item. Nah, sini buat total penjualan. Pendatanya kalkulatif ITY dikali dengan harga jual. Oh, di sini juga ini format standar. Tidak ada option decimal plus. Oh, ada ini kosong. Simpan. Sini juga tabel detailnya bisa diubah juga. Standar. Nah, di sini decimal plusnya kosong. Ini simpan. Selanjutnya adalah proses relasi.
kita akan membuat relasinya di menu database tools. Tapi sebelumnya kita harus menutup semua tabel ini. Kanan close all. Relationship kita akan menghubungkan dari proses pembelian item, barang. Ini ternyata ada yang kurang, teman-teman. Ini tabel pembelian belum ada kata kunci yang bisa kita hubungkan. Ini saya hapus dulu. Nah, cara mengubah tabelnya, klik kanan di sini, pilih design view, ada tabel pembelian. Nah, di sini kita buat ID pembelian, datanya number, karena pembelian ini yaitu tipe datanya auto number. Kemudian tentu juga di tabel penjualan item juga harus diisi di penjualan datanya number. Nah, ini kita close semua, terus sekarang kita buat relasinya. Pembelian item, barang. Ini untuk case pembelian. Nah, di sini ID pembeliannya tarik ke ID pembelian. Nah, di sini centang di sini. Nah, skip update untuk melakukan perubahan apabila ada update di tabel pembelian, ya. Kemudian skip delete. Nah, ini fungsinya agar ketika saya menghapus tabel pembelian itemnya juga ikut terhapus. Nah, kalau kita tidak centang ini, ketika pembeliannya dihapus namun tabel itemnya sudah ada, itu nggak bakalan bisa dihapus, teman-teman. Saya buat ini wait. Nah, kemudian yang di sini kode barang kita hubungkan dengan kode barang. Di sini kita hanya centang update-nya saja. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak mau ketika barang ini dihapus, transaksinya juga fokus. Kita biarkan yang delete-nya jangan dicentang. Ini untuk case pembelian. Selanjutnya penjualannya juga sama, penjualan item dan penjualan dia memerlukan kode barang. Nah, ini nggak muncul ya, kita share ke bawah. ID penjual kita hubungkan dengan ID penjualan. Ini kita centang ketiganya, kemudian create. Kemudian yang kode barangnya kita ambil di kode barang. Nah, yang ini delete-nya dengan dicentang. Kelihatannya untuk relasinya seperti ini. Next, kita simpan, kemudian save. Kita lanjut dengan pembuatan form. Tapi sebelum pembuatan form, agar pada formnya itu otomatis terisi combo box, mari kita coba dulu biar terlihat perbedaannya gimana. Nah, untuk membuat form pembelian, terutama pada form pembelian dan penjualan, kita create. Ini adalah contoh yang pertama. Nah, di sini saya mau pada nama toko, di sini ada pilihan combo box namanya, dan juga metode pembayaran juga ada combo box biar kita bisa memilih data sebelumnya. Nah, di sini ada kode barang juga belum ada combo boxnya. Saya mau kita ketik ada drop down di sini, ketika kita klik akan muncul barang-barang yang telah kita miliki. Nah, ini saya hapus dulu, ini tidak disimpan. Nah, yang pertama pada tabel barang ini kategori, ya. Kita mau menambahkan drop down pada kategori. Kita pilih pada ini, pastikan kategori diklik, kemudian ini pilih lookup. Nah, ini text box ini kita pilih combo box. Nah, resource-nya kita ambil dari tabel apa? Nah, di sini pada resource kita pilih yang titik 3. Nah, maka di sini kita akan membuat pilihannya itu diambil dari mana. Kategori kita mau pilih dari sini, kategori.
is not null. Kemudian kita propose agar jika ada barang yang sama, kategori yang sama itu digabung menjadi satu, tidak muncul banyak. Nah, selanjutnya kita klik kanan save, lalu klik kanan close. Nah, di sini kalau kita view, nah, ini save, seharusnya ada option. Nah, di sini. Jadi kita coba isi melalui tabel langsung. Nah, pada barang nggak saya beli satu barangnya kemasan, kategorinya harga jualnya satuannya BCS. Selanjutnya di sini seharusnya bisa kita lihat nih, belum bisa ya, harus di refresh dulu. Ketika di refresh maka memang akan muncul di sini. Dan ini kita coba di FG roti selai strawberry, kategorinya kanan. Ini bisa ibu sis. Nah, kalau kita refresh di sini betul yang kita input sebelumnya. Nah, selanjutnya kita mau juga ada drop down pada ini, disimpan guys, pada tabel pembelian. Klik kanan desain view. Nah, nama toko ini mau lookup juga. Klik combo box. Selanjutnya resource-nya kita bahas di pembelian, kemudian nama toko. Nah, ini totalnya diklik agar menjadi grup B, kemudian kriteria is not null. Kita klik kanan save lalu close. Selanjutnya pada metode pembayaran juga kita buat hal yang sama. Pilih combo box, resource-nya kita ambil dan kita buat pembelian dan metode pembayaran. Kita klik bakalnya maka muncul di sini. Kita totals, kemudian is nol. Di sini kita klik kanan save. Metode pembayaran sudah aman. Kita lihat sekarang. Di sini pada nama toko sudah ada dan metode pembayaran juga sudah ada. Simpan. Selanjutnya ada pembelian. Nah, pembelian ini kita mau ada drop downnya di menu barang. Pada barang kita look up, kemudian pilih combo box. Resource-nya kita ambil datanya dari mana. Nah, di sini agak beda ya teman-teman. Tabel barang. Nah, di sini kita ambil kode barang. Namun kita juga mau menampilkan nama barang dan kategori kalian. Kita mau menampilkan nama barang dan kategori. Nah, di sini tidak perlu ada total karena nama barang itu sudah unik. Di sini ada 1, 2, 3, ada 3 kolom. Kemudian di sini harga jual. Biasa saya tambahkan ya. Ada 4 kolom, namun yang akan tampil di sini 1, 2, 3, 3 kolom. Kita klik kanan save. Nah, kemudian bound kolom ini kolom 1. Kolom 1 yang mau kita ambil nilainya, kemudian kolom count-nya ada berapa. Nah, di sini ada 4 ya. Kemudian width-nya yang nomor 1 itu 2. Kolom pertama nilai lebarnya 2, kemudian kita pisah dengan titik koma, kemudian yang kedua itu ada nama barang ya. Kita buat 5 lebarnya, kemudian kategorinya 3, kemudian yang terakhir harga jualnya ada tapi tidak mau kita tampilkan. Nah, ini
kita pakai 0. Jadi kalau kita total ini nilainya 10, distributifnya 10. Ini otomatis seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, di pembelian hanya ini ya. Kalau kita lihat, nah di sini ada bahasan. Nah, kalau dirasa ini masih kurang panjang, bisa dipanjangkan nanti. Save. Kemudian pada tabel penjualan juga kita pada nama pelanggan ada pembayaran dan kasir. Ini kita mau tambahkan drop downnya. Ayo dicoba teman-teman. Jualan, pelanggan, total is not null. Simpan. Selanjutnya ada pada metode pembayaran juga. Ini combo box, kemudian resource-nya, kembali tabel penjualan, dan metode pembayaran total is not null. Simpan, kemudian close. Nah, di sini pasirnya juga kita tambahkan combo box. Oh, dua kali ya. Ini bisa klik kan delete, hapus. Salah, seharusnya kasir nih. Kasir, dan ini kita klik tanda tambah, kita delete. Kemudian total sentitinya is not all. Simpan, close. Nah, untuk tanda penjualan sudah. Kemudian tanda itemnya sudah. Design view ini sama untuk kode barangnya. Up combo box, kita ambil dari tabel barang, kode barang, nama barang, kategori, dan harga jualnya. Dan sini ada jumlah kolom yang 4, pertama 2, kemudian yang kedua 5, kemudian yang terakhir yang ketiga 3, yang keempat 0. Ini jumlahnya 10. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pengisian data sebenarnya teman-teman. Cuman di sini ada dua option, lewat tabel dan biar keren itu kita isi lewat form. Nah, ini cara membuat formnya adalah klik tabel ini dulu, tabel mana yang mau kita buat formnya, kemudian klik dan tekan form, maka di sini akan otomatis dibuatkan oleh si shop access. Nah, selanjutnya di sini bisa kita pilih template-nya. Di sini saja yang ya. Nah, selanjutnya kalau di shop access itu dia otomatis menyimpan sih teman-teman. Nah, ini ada recordnya, ini next, dan ini untuk yang membuat baru nih, yang new record. Kalau kita view di sini bisa melihat yang sebelumnya karena ini, kemudian nah, ini kalau kita di selanjutnya kita new record di kita nama barangnya, kemudian nama barangnya ada saja piring cantik, kategorinya di sini labelnya cheese. Tekan tab, itu udah otomatis tersimpan. Nah, biar lebih cantik saja kita tambahkan dia tombol di sini. Nah, ini pada form design kita pilih button, kita tekan di sini. Nah, di sini kita pakainya record operation.
kemudian save record untuk menyimpan datanya, simpan. Dan ini tombol simpan saja ya, tombol simpan. Setelah simpan, kita perlu membuat data baru. Saja nih beberapa yang ada di sini. Add record operation, add new record. Ini tulisannya baru. Next, C baru. Ini nama tombolnya. Kita lihat di sini di Progressive. Nah, ini namanya ada ya, name-nya C baru. Kemudian ada apa lagi ya? Hapus ya, perlu di sini. Record operation, kemudian delete record. Next, hapus. Dan change, hapus. Dan hapus. Kemudian ada apa lagi ya? Nah, di sini juga ada record operation, perform operation, record navigation. Nah, ini kita coba find record, cari sama diri, cari, kemudian ada untuk navigation lagi, go to next record. Kita biarkan dia logonya seperti ini. Finish. Kemudian pada go to previous record atau record sebelumnya. Biarkan dia ini. Nah, di sini biar tombolnya rapi itu bisa kita blok. Kalau dipakai di Microsoft Access yang 2007 ke atas ya kalau nggak salah. Di sini kita pilih dengan tabular, nah, dia akan memanjang seperti ini. Bisa kita kecilkan segitu. Nah, tombolnya kebalik ini kita share ke sini. Habis itu ada tombol lagi, satu tombol tutup. Tombolnya ini home operation plus home. Next, kemudian ini kita satukan di sini. Kita tarik saja agar ada logo kayak itu. Nah, kita lepas, dia akan rapi tuh ya. Nah, ini judulnya bisa kita ubah, input data barang. Kita view di hasilnya seperti ini nih. Baru ya ini kosong, kemudian kita cari misalkan kita URG 01 finance. Nah, ada muncul. Nah, di sini ada ini juga, karena kalau ada combo box seperti ini, dia itu bakalan update ketika kita tekan refresh all. Nah, untuk mengakalinya, pas kita tekan baru, kita mau dia merefresh. Nah, ini bisa kita edit juga gini ya, perilaku tombolnya. Nah, ada event, nah ini. Itu sebelum ini butuh record next, kita tambahkan refresh dan kita tarik ke atas. Nah, taruh di atasnya butuh record, save, terus jadi ketika tekan baru maka formnya akan ke refresh.
dan tutup. Yes. Oh, belum kesimpan ya. Input data barang. Barang ini. Selanjutnya kita akan ke pembelian dulu deh. Nah, ini tabel pembelian, kita klik, kemudian kita create formnya. Nah, di sini bakalan muncul, dan langsung juga ada tabel pembelian item yang nongol di sini karena kita sudah merelasikannya. Di sini tuh ada barang, kalau kita lihat, nah sudah muncul. Ketika kita klik, nah namun di sini ini tuh karena kita belum mengisi tabel di atasnya. Di sini ketika kita klik ini, kita nggak tahu nih nama barangnya apa. Nah, di sini kita mau nama barangnya ikut muncul di sini. Itu kita di desain view. Nah, tabel ini bisa kita hapus dulu. Nah, sebelum itu kita juga mau merapikan ini deh. Ini itu bisa di split screen, split dua kali, kemudian nama toko kita tarik ke sini. Dan metode pembayaran ya kita di atas ini. Selanjutnya keterangan kita biarkan di sana, menunjukkan blok, delete, kita blok, kita merge. Ini juga kita merge ya pasti. Di sini untuk subformnya nanti. Nah, agar kita bisa menambahkan nama, itu bisa kita buat query terlebih dahulu, create, kemudian query design. Nah, kita akan membuat manipulasi ya tabel pembelian item ini, di mana tabel ini ada ID, kode barang. Nah, selanjutnya saya mau ada nama barang di sini, di mana kita ambil nama barangnya di tabel barang, betul. Nah, sini sudah terrelasi, kita tinggal klik dua kali nih pada nama barang. Kalau mau munculin kategori juga boleh nih, tampilkan kategorinya di sini. Kemudian saya rasa ini nggak usah, cukup nama barang aja, kemudian ID-nya berapa dia beli, kemudian harga beli. Nah, di sini sebelumnya pada Microsoft Access yang versi sebelumnya nggak ada total pembelian ya, tidak ada calculated field. Kalau tidak ada calculated field, ini bisa dibuat di sini teman-teman. Total pembelian. Kemudian titik 2 rumusnya apa? Harga beli. Nah, karena ini ada spasinya, saya perbesar ya. Karena nama kolom tidak ada spasinya, maka kita harus tutup dengan kurung siku ya. Harga beli dikalikan ITY. Harga beli di sini dikalikan dengan ITY yang nah, ini yang bagi yang nggak ada calculated view. Sini ID pembelian juga perlu. Nah, kalau kita view itu hasilnya seperti ini. Kita simpan. Nah, ini pembelian item. Kemudian kita tinggal tarik ke sini. Nah, di sini dia tuh bakalan membuat sebuah subform aja. Ini kita pilih yang atas ya, agar yaitu di filter nanti sesuai ID pembelian. Ini nama formnya apa? Kita bisa lihat subform. Nah, ini labelnya kita delete. Lalu ini bisa tarik ke sini. Label. Atas. Kemudian ada cloud operationnya. Itu enaknya di Microsoft Access, kita bisa copy yang ada di tabel input barang. Design view, nah yang kita drop semua, kita copy, lalu kita paste di sini. Ada ya, Ctrl V.
tekan Ctrl V pada keyboard. Di sini kalau kita lihat, nah dia tuh kan ininya masih di atas, kita mau dia full. Nah, di Microsoft Access itu bisa kita atur dengan range, teman-teman. Kemudian ensuring kita pilih straight down and across. Kalau kita lihat sekarang, dia akan seharusnya menyesuaikan lebar dari layar. Nah, bisa kita geser-geser dulu untuk mencari lebar yang ini. Nah, di sini yang menjadi perhatian khusus adalah kita klik dulu nih form yang ini subformnya, kemudian property sheet. Kita di sini harus memastikan pada data itu dia terlink ID pembelian yang ada di form pembelian ini terlink dengan ID pembelian yang ada di sini di subformnya. Nah, kalau sudah terlink, nah di sini kan masih muncul nih ID pembelian. Kita tes nama tokonya, toko maju, metode pembayaran, naik, terangannya pembelian stok, pada barangnya apa, sini muncul pesan. Di sini kita belinya dulu, yang belinya 1.000, 4.000 aja ya. Total pembelian sudah otomatis terisi. Nah, juga ID pembelian ini otomatis terisi sesuai dengan ID ini. Kadang-kadang kalau ini tidak terisi, dia tidak mau sinkron, teman. Sini kita tambah lagi satu ya, dan duanya. Nah, namun di sini masih bisa diedit nih. Kalau kita edit yang ini, data barang kita juga teredit. Nanti kita akan kunci tabel ini biar tidak bisa diedit. 10, akhirnya 1.500. Di sini juga kita bisa menambahkan totalsnya itu untuk menghitung total pembelian aja ya, total item. Namun di sini formatnya masih kurang oke nih, tidak ada titik-titiknya. Jadi ke design view, atau kita simpan dulu nih, simpan input pembelian. Nah, view data barang. Di sini ada subformnya, kita bisa edit di sini atau di sini. Misalnya kita close dulu semuanya, kita edit di sini, di subformnya langsung. Nama barang ini kita akan lock ya. Pastikan pada property sheet lockernya kita ubah menjadi yes. Kemudian apalagi ini, nah ini aja sih, simpan. Ini udah terkunci nih seharusnya barang, udah nggak bisa diketik lagi nih karena tidak sudah menguncinya. Selanjutnya ini ya, formatnya ini bisa dikurang. View pembelian itu formatnya standar, semua tulisnya kosong. Kita simpan. Terus kita lihat sekarang di sini sudah terformat. Nah, yang ini di sini ID pembeliannya ini bisa kita hide. Klik kanan hide views. Nah, nggak kita hancurin dia. Selanjutnya untuk penjualan agak lebih perlu banyak action lagi. Nah, klik di sini, kemudian create form, kita buat formnya. Nah, di sini nggak otomatis. Kemudian kita atur lagi, contohnya udah bisa kita hapus ini karena kita akan membuat yang lain. Yang versi berbeda. Ini kita teks sedikit.
Nama pelanggan kita taruh di sini, kita tarik saja. Ada pembayarannya di sini, dan kasihnya di sini. Ini kalau mau menambah space ke kanan, insert yang live, nggak bakal kalau muncul ini di sini. Tersimpan dia, simpan untuk penjualan jalan. Data penjualan jalan. Selanjutnya di sini tuh pada tabel ini penjual item. Ini kita juga mau menambahkan nama barangnya, sama seperti yang ini. Kita create query dulu, query design, kita pilih tabel penjualan item, dan muncul. Nah, lalu nama barangnya kita ambil di tabel barang, ID, tabel barang, nama barang, kemudian kita use harga jual, harga pokok, total penjualan, ID penjualan. Nah, di sini kita juga perlu harga jual. Nah, di sini kan ada dua harga jual. Kalau kita view, di sini namanya akan perpanjangan, teman-teman. Kita rename aja nih satu harga jual yang di sini. Harga jual yang ada di tabel barang kita rename. Caranya, namanya mau kita kasih apa? Anggap saja HJ ya. HJ, kemudian titik 2. Label HJ diambil dari harga jual. Kita view sekarang. Ini harga jual, harga pokok, total penjualan. Nah, di sini kayaknya nanti pada proses penjualan harga pokoknya tidak kita tampilkan. Kita geser sini. Nanti ini 1, 2, 3 ini kita tidak tampilkan ya. Simpan di penjualan item. Terus nah, sini kita tarik penjualan itemnya. Tarik ke sini. Next. Kemudian finish. Terus labelnya. Nah, ini kita bloknya semuanya. Nah, masih ada ruang kosongnya di sini. Harus kita merge. Nah, sini. Posisinya juga sama seperti pemilihan, kita gambarkan susah ya. Kemudian ensuringnya kita pakai strap cross down. Sini bisa kita tarik ke atas, kemudian di bawahnya kita formnya kita copy lagi dari tabel barangnya, blok sebelumnya, Ctrl C, lalu klik di sini kita Ctrl V. Sini adalah segini. Ya, kalau kita lihat dari sisi tabel penjualan, sini barang satu itu harga dulunya 4.000, otomatis harga pokoknya masih 4.000, teman-teman. Coba isi dulu data pelanggannya, ambil data pembayarannya, tunai, hasilnya, wayang, pelanggan, pembayarannya di sini. Dan kembali ini, nah di sini buktinya 1. Nah, kemudian harga jualnya masih kosong, teman-teman. Kita nanti mau harga jual ini terus di otomatis. Untuk yang pertama ini kita buat manual dulu, harga jualnya 6.000 ya. Kemudian di sini juga ada harga pokok. Ini harga jualnya, teman-teman. Harga pokoknya KI.
Nah, namun dalam proses penginputan kita tidak mungkin mengerti harga pokok dan harga jual ini secara manual. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah HJ ini, ketika ininya diubah, HJ ini akan terisi otomatis di harga jual. Nah, kita simpan dulu. Caranya, send view, kemudian kita ke subformnya. Nah, kita klik pada barang ini, kemudian pada event, kemudian after update. Nah, ini pilih titik 3, kita pilih yang macro buildernya. Nah, apa yang kita lakukan ketika kode barang itu diubah? Di sini kita akan set value. Nah, di sini action catalognya kita harus show all action dan set value. Nah, set value. Nilai apa yang akan kita ubah? Kita akan mengubah harga jual. Isinya apa? Isinya kita ambil di HJ. Save, close. Nah, ini coba kita tes. Seharusnya harga jual ini otomatis terisi. Nah, otomatis terisi. Wah. Nah, namun harga pokoknya yang belum terisi. Kita ini barang dua 1.500 udah beli. Nah, di sini yang ada ini ya, ada perlu penanganan khusus karena kita mau harga pokok itu terisi otomatis. Tentu di jual ini sudah oke. Nah, kita simpan aja, kita buat query-nya dulu. Nah, untuk membuat harga pokok ini, menghitung nilai harga pokok ini, kita mengambil dari data ini, kemudian dikurangi penjualan item. Query dulu, terus desain. Nah, di sini karena tabel pembelian dan tabel penjualan itu terpisah, kita akan pakai union. Tapi sebelum kita union, kita ambil dulu ini item pembelian. Data yang kita perlu adalah kode barang dan UTW ya, dan harga beli tempat pembelian ya. Atau biar ini yang tidak ada kode pembeliannya bisa lebih otomatis, kita ambilnya dengan di tabel, kita ambilnya di queries pembelian item. Kode barang, ada juga ada nama barang itu, quantity, harga beli, data pembelian. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Dan discount view. Nah, kemudian kita pergi ke SQL view nih teman-teman. Ini kita copy dulu. Copy. Oke, ini ada 5. Oh, sorry. Ini total pembelian teman-teman nggak usah. Nah, itu quantity dan harga beli. Kita ke SQL view, kita copy. Send view lagi. Sekarang kita ambil yang penjualan item. Ini kita hapus. Ada barang, nama barang, dipilih, kita pokok. Ini agar dia menjadi pembeda, teman. Kasih dia titiknya di TY teman-teman yang dipilih ini enggak ya, kayak gitu. Enggak, kita harus beda.
biar sama kita ubah nih namanya menjadi jumlahnya berapa. Nah, jumlah kemudian harga pokok ya. Oke, kemudian kita ke design view, kemudian SQL view. Nah, kita ini kita hapus nih titik duanya, kita titik union, dan kita paste yang tadi. Kalau kita lihat hasilnya, nah di sini untuk yang penjualan dia new, untuk yang kita simpan query-nya IHPP detail atau history. Ini data ini akan kita kalkulasi agar mendapatkan nilai HPP. Dan kita buat query design. Nah, kita ambil datanya dari IHPP history ini. Kode barang, nama barang, jumlah, harga pokok. Kalau kita lihat di sini masih muncul semuanya. Nah, sekarang di sini kita totals. Nah, kemudian yang jumlah ini kita hitung menjadi sum. Dan ini juga harga pokok ini. Di sini kita perlu totalnya. Total itu kita ambil dari jumlah, kemudian dikali dengan harga pokok. Nah, di sini juga kita sum, kita lihat. Nah, kemudian untuk mencari HPP ini, total ini kita bagi dengan ini. HPP sama dengan total kita bagi dengan jumlah. Nah, di sini karena ada jumlah, sini kita kasih, nah namanya juga beda dari teman. ITY, dua jumlah. Nah, ini namanya expression karena kita melakukan perhitungan di sana. Nggak bisa ya. Total dibagi ITY misalnya. Sini sudah dia pokoknya 4.000, ini 1.500. Namun nanti akan terjadi masalah ketika dia hasilnya koma. Kita nggak mau ada koma, jadi di sini kita round dia. Kita cut, round, dan pasti lagi precisionnya kosong, di desimalnya kosong. Nah, HPP ini kita simpan di HPP. Ini sepertinya kita kurang lagi satu ini. Kita kurang kategorinya lagi satu. Karena ini yang mau kita tampilkan untuk mengganti selectionnya di penjualan item. Di penjualan item, oh bukan lah, kita akan menggantinya di sini, di penjualan item. Nah, sebelumnya kita tes dulu nih. Nah, kita mau menampilkannya di sini nanti teman-teman. Sehingga yang kita perlu lakukan adalah mengubah kode barang ini di subformnya. Kode barang, nah ini data yang sebelumnya diambil dari sini. Dari sini diambil di kode barang. Kode barangnya sekarang kita hapus dulu.
kita ambil dari tabel HPP query HPP. Ada kode barang, nama, kategori, kemudian HPP. Dan nah, HPP-nya sudah muncul. Simpan. Kita lihat di sini. Muncul. Kita lihat format kolom konon. Nah, kalau kita ini kasih angka 3 misalkan 13, dia muncul. Nah, HPP ini sudah muncul tuh. Tapi kita mau dia hide, jadi kosong semua. Muncul. Kemudian kita mau ketika kita memilih data ini, HPP-nya otomatis terisi diambil dari data ini yang kolom ke 1, 2, 3, 4, yang kolom keempat. Caranya gimana? Kita ke desain view lagi. Nah, di sini pada event atau update-nya kita ubah juga. Setelah kita set harga jual, kita juga set nggak ada, kita harus show all action, set value, harga pokok ya, harga pokok kita ubah nilainya, kita ambil dari kode barang, titik kolom ke 3 ya, kita set dulu. Kasih makan kanan, harga pokoknya terisi enggak? Oke, sudah terisi. Plus input penjualan barang. Kita masuk lagi barang ketiga. Nah, ini query-nya agak lama ya ternyata. Nggak ada barang 3, nggak ada stoknya, nggak ada pembeliannya. Kita isi dulu pembelian untuk barang 3. Pembelian barang di sini yang ketiga, jadinya 20, harinya 3.000. Oke, simpan. Seharusnya di sini nanti bakal muncul. Nah, di sini nggak muncul karena belum di refresh. Muncul yang cantik. Harga pokok otomatis terisi 3.000. Harga jual juga otomatis terisi. Kita tinggal mengisi. Nah, kemudian kita tambahkan total di sini. Total kita ini kita total, dan penjualannya kita total. Kemudian untuk harga pokok di sini kita sembunyikan, ID penjualan juga sembunyikan, harga jual juga sembunyikan. Nah, seperti hasilnya yang muncul hanya ini untuk simpan. Nah, di sini simpan. Nah, untuk proses penjualan, sini kita coba input pembelian barang. Nah, di sini kan harganya 3.000, kita bagi toko bayarannya transfer keterangan stok, misalkan kita coba buat yang cantik. Nah, UTM-nya 10, tapi harga belinya adalah 3.500. Nah, coba kita lihat di tabel HPP itu. Nah, ini harga pokoknya otomatis berubah jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat switchboard. Nah, ini ketik saja switchboard di sini. Nah, di sini akan ada peringatan. Kita akan membuatnya karena belum pernah membuat.
Nah, yes. Nah, di sini yang pertama ini main switchboard. Kita edit dia, namanya APT penjualan dan pembelian. Kemudian di dalamnya kita isi tombol apa? Kita isi tombol input barang. Nah, kemudian kita akan membuka form dalam edit mode teman. Kemudian form yang diinput adalah data barang. Oke. Kemudian ada juga penjualan. Pembelian dulu lah. Pembelian. Nah, dalam pembelian ini kita add mode. Nanti biar kita bisa lihat apa perbedaannya. Input pembelian barang. Oke. Selanjutnya kita buat baru lagi tombol penjualan. Penjualan ini akan apa? Dia akan membuka form di add mode. Form apa yang dibuka? Form penjualan barang. Kemudian kita buat lagi satu history atau edit transaksi ya. Transaksi. Nah, kita pergi ke switchboard, tapi kita belum membuatnya, kita cancel dulu. Terus, nah kita buat switchboardnya lagi satu, halamannya, halaman edit transaksi. Transaksi ini kita buka, isi tombol di dalamnya adalah edit pembelian. Kita akan membuka di edit mode form pembelian barang. Oke. Lagi satu, edit penjualan. Kita akan membuka dalam form edit mode form penjualan barang. Oke. Kemudian ada tombol lagi satu untuk tombol kembali. Kembali. Nah, kembali itu kita pergi ke switchboard. Switchboard yang mana? Switchboard yang awal, app penjualan dan pembelian. Nah, sini kita close. Maka di sini sudah ada nih switchboardnya. Kita klik dua kali. Nah, yang pertama ada input barang. Ke input barang. Kemudian ke pembelian. Nah, pembelian ini langsung kosong ya teman-teman, dan ini tidak bisa diklik. Tidak bisa diklik, dan pencarian juga tidak bisa diklik karena ini adalah add modelnya untuk mengisi saja. Kemudian kalau untuk ini enggak keluar ya. Kita belum menambahkannya teman-teman. Tambahkan di switchboard lagi. Nah, pada pembelian kita tambahkan tombol lagi satu, edit transaksi. Kita pergi ke switchboardnya yang edit transaksi, plus dan ini kita refresh, maka akan muncul edit transaksi. Nah, edit pembelian. Nah, ini baru kita bisa pergi bernavigasi. Nah, ini dalam mode edit. Nah, kemudian ada tombol lagi satu ya, tombol tutup aplikasinya. Switchboard di dalam ini kita buat tombol baru, tutup aplikasi, kemudian ke exit application. Oke. Terus sini ada tutup aplikasi. Nah, kemudian kalau kita tutup, dia akan tertutup. Kalau kita buka lagi, oke. Nah, di sini kadang-kadang teman-teman harus mengklik enable content ya, agar bisa dipakai formnya. Kalau tidak, maka formnya nggak bisa dipakai. Oh, bisa ya, kadang-kadang nggak bisa dipakai. Enable content, habis itu agar switchboard itu terbuka paling awal, kita pergi ke file option, kemudian current database. Sebetulnya pembelian dan penjualan. Kemudian display form yang pertama akan muncul adalah switchboard. Dan oke.
Oke. Nah, kalau kita coba buka Feedboard-nya, kita tutup, kita buka lagi. Nah, Feedboard yang bakal muncul pertama. Saya rasa segini dulu aplikasi penjualan dan pembelian. Nanti nextnya kita akan membuat pelaporannya, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.